Bukannya nanti itu yang pas terakhir. Ketemu lagi, kenceng nggak sih dong? Ketemu lagi di Ngominfo, sedap. Mas nggak suara kenceng nggak? Gitu, Kenceng nggak ini? Mantap. Segitu ya pas ya? Iya, mantap. Iya lo orang begitu harus ada ini nyantai dikit. Halo Mas Gerardo. Iya, Apa kabar Mas? baik. Aduh, ini sekarang hostnya di belakang kamera ya, jadi langsung ke guestnya aja nih. Sebelumnya kita memperkenalkan diri ya. Ini di depan kita ini ada pemuda luar biasa ini ya, dimana dia udah sering bukan bekerja sebagai tetap Mas ya, lebih ke freelancer Mas ya. Iya, freelance. Oke Mas, boleh Mas diceritain dulu Mas, namanya siapa Mas? Ya, nama saya Gerardo Frisyadi Wijaya. Panggil saya aja Gerardo atau nggak Dodo. Dodo ya, Gerard atau Dodo gitu. Dulu lulusan apa Mas? Saya lulusan perhotelan di tahun 2016. 2016 di perhotelan. Lanjut kemana lagi setelah itu? Sempat, pokoknya banyak sih. Ke LKP ya? Sebelum LKP Kuliah saya- dulu. Enggak, saya kerja dulu setahun. Dia jadi tukang warnet sama kang pecel lele. Oh, operator. Iya, operator. Dulu jadi operator. OB plus operator sih. Berapa gajinya sih dulu? 800. Dulu OB plus operator. Iya. Waktu lulus SMK Iya, lulus SMA. dari pariwisata. Iya. Emang waktu sekolah nggak punya skill apa-apa? Waktu sekolah tuh saya dulu dibuang sama guru saya ke training ke kafe dulu. Cuma kenapa kok jadi operator? Belum ada channel sih dulu. Belum ada channel dan belum ada kerjaannya waktu itu. Dan Setelah juga itu belum ada HP dulu. belum ada HP. Setelah itu ke pecel lele. Pecel lele. Itu ngapain jadi Tukang masak. tukang masaknya? Iya. Oh, berapa gaji lagi tuh Mas? 900. 900 di pecel lele. Di daerah mana? Bekasi Bekasi juga. Oh, berarti lulus sekolah tahun berapa? tahun 2016. 2016 ya. Berarti jadi operator atau berapa tahun? Sampai setahun itu sama pecel lele itu barengan. Oh, berbarengan maksudnya? Iya, jadi paginya warnet, malamnya pecel lele. Yang punya satu orang juga? Beda, Oh, beda. beda orang, beda tempat. Oh, Tapi berarti- jangkanya dekat. Bisa dapat uang 1,7 lah ya per Iya, sebulan ya. bulan lah ya, 1,7 ya. Oh, bagus, baik luar biasa ya, emang udah banyak kerja ya. Iya. Terus sempat nganggur lama ya? Sempat nganggur setengah bulan. Hah? Setengah bulan nganggur. Setengah bulan nganggur. Iya. Kuliah? Kuliah putus itu yang pas 6 bulan itu sih di Trisakti. Sempat Sempat putus. kuliah juga. Sempat kuliah tapi putus. Putus. Bukan karena nggak ada biaya ya? Bukan karena nggak ada biaya, cuman menurut saya itu wasting time aja, buang-buang waktu. Are you sure? Yes, of course. Wasting time? Yes, wasting Buang-buang waktu kuliah? Iya. Waduh, tapi faktanya setelah nggak Susah. kuliah pun susah kan nyari Susah kerja juga, kan? iya. Berarti itu pemahamannya Saya. Masnya aja ya, bukan pemahaman secara umum ya. Jadi kalau menurut Mas Gerardo tuh kalau kuliah tuh kayaknya buang waktu lah, walaupun Iya, kayak nggak enak banget gitu. nyari kerja juga susah juga. Nyari Gitu, nyari kalau- kerja. Oke. Lanjut ke LKP setelah itu. Iya, lanjut LKP. LKP pariwisata, Iya. perhotelan. Dari situ pengalamannya apa aja Mas? Sempet kemana aja? Oh, saya pernah. Tuh. Waktu pas di operator sama pejalan nggak pernah kerja lagi, nggak pernah. Oh, pernah. Berarti cuma dapat 1,7 ya? 1,7 sama sebulan itu selama setahun. Wah, berarti selama ini jadi beban orang tua aja ya? Dan itu juga nggak pulang gitu. Jadi Pak. PO ya? Iya benar. Nggak pulang-pulang. Nggak pulang. Oh gitu, baik. 1,7 lah ya, 1,7. Terus udah masuk ke LKP? Nah, baru tuh di situ saya dapat channel banyak tentang perhotelan. Tapi kan di LKP bukan berarti Masnya diem aja dong. Enggak diem. Saya Kan sama kayak kuliah kan? Iya. Cuma lebih fleksibel. Jadi intinya kalau LKP itu fokus dengan satu titik. Satu titik, Iya. ke satu bidang tertentu ya. Iya. Kalau kuliah kan Apa ada aja ini, dipelajari? wah itu bikin pusing, apalagi misalkan bahas kalkulus itu paling pusing. Waduh, tapi emang kalau di LKP nggak pusing? Enggak sih. Bukannya sempat pusing ya, rambut Sempet acak-acak pusing, acak-acakan, cuma di bawah have fun. Pusingnya kenapa pusingnya? Gara-gara apa? Asik aja pusing. Gara-gara belajar bahasa Inggris apa gimana? Belajar bahasa Inggris juga, terus banyak teman baru juga yang baru. lebih wawasannya lebih ada dari saya. Berarti pendapatannya Mas sekarang, yang sekarang di mana? Aktif di mana sekarang? Hotel apa? Saya lagi aktif di Four Seasons Gatot Subroto. Hotel apa aja Mas yang udah Mas masukin selama ini Mas? Di Mercure Jakarta Batavia pernah. Itu part time doang sih itu, selama setahun lah. Masih part time ya? Iya. Yang daily workernya udah di Baru Di- dari worker tuh di Novotel Cikini sama di sini doang. Oh, Di yang sekarang ini. maksudnya udah sekarang sesuai kembali ke Kembali basicnya ya, basic. ke sekolah SMK-nya itu Iya. ya, balik lagi ke perhotelannya ya, dalam dunia jasa
apa namanya hospitality ya. Tapi ya maksud saya ada peningkatan Mas ya. Ya lumayan sih. Sekarang ada peningkatan. Tambah percaya diri. Ya dibilang percaya diri mah nggak terlalu juga. Nggak terlalu juga, tetap masih. Ini fleksibel aja. Oh gitu. Bentar ya guys, ini ada anaknya siapa? Bentar. Saya. Ayo gila kamu dulu, nggak boleh ya. Nggak boleh langsung dulu. Halo. Mas bisa mundur dikit gak Mas? Beda cahaya Mas. Ini, bentar. Oh, seperti ini ya. Kami berapa sekali apa dari sini? Untung juga sih. Oke Mas, dilanjut. Sampai mana? Oke, itu ya. Oke ya. Lanjut. Berarti sempat memperdalam bahasa Inggris Mas ya? Iya. Penting nggak sih bahasa Inggris? Penting sih untuk bahasa, kalau apalagi yang umur sepantaran kita sebaya gitu, bahasa Inggris tuh apa ya, bahasa important lah untuk pengen persanain tuh harus bisa bahasa Inggris. Kalau misalkan bahasa Inggris kita nggak lancar, kita nggak akan cepat naiknya. Gitu. Iya, kalau bahasa Inggris tuh ya Berarti ini bisa dibilang Mas lancar atau agak ya tengah-tengah lah. tengah-tengah ya. Berarti masih terus improve ya. Iya. Di hotel Constant ini berapa Mas per hari dibayarnya? Per hari itu 204. 204.000. Iya, Itu udah standar ya. itu standar perhotelan sih segitu. Ada yang lebih besar lagi nggak? Ada yang lebih besar lagi. Kayak di Pak Hyatt itu 250 kalau nggak salah. Pakaian 250. Oh yang kayak temennya Mas itu ya? Iya, Si teman saya Kumpul Andika. itu. Ya. Si Andika ya. Oh di situ 250.000 per hari ya. 250.000. Oh damai itu ya. Oh, tentram sih. Tapi kerjaannya gimana? Ya tekanan sih dari atasan sih dulu. Tekanan juga ada. Iya, ada tekanannya, ada lika-liku dramanya kalau di hotel. Wih, maksudnya berat gak tekanannya itu? Berat sih berat, cuman di bawah santai aja sih. Di bawah santai. Iya. Jadi untuk 204.000 itu udah pantas. Ya dibilang worth it sih worth it. Worth it ya. Udah pantas lah ya. Itu seminggu bisa berapa hari? Seminggu, oh saya bisa masuk 5 hari. 5 Kalau hari. lagi padat banget tuh schedule. Kalau lagi Total sebulan bisa nyampe berapa hari? 20 hari. sebulan 20 hari lebih bisa. 20 hari. Tinggal dikali aja 200 lah ya. Iya, tinggal. Wow, lumayan ya. Berarti peningkatannya luar biasa ya. Sampai kebeli motor ya. Oh iya sih lah, nyicil lagi. Nyicil. Lumayan lah, maksudnya bisa, Iya, baru bisa. bisa mandiri lah ya. Nggak kayak dulu. Ya, kayak dulu dari dulunya pemain game dajal ya. Pemain Iya. game apa Game namanya? akut saya dulu. Pemain game akut, pemain game yang ibaratnya kecanduan ya Mas ya. Iya, wah dulu saya parah tuh gamer. Parah ya. Saya ngejokin bisa sehari, bisa sih gede sih. Cuman Tapi badan rusak ya. badan rusak, nggak pernah pulang, tidur nggak pernah, makan di warnet. Begadang. Setiap hari makan mie gitu. Nggak sehat lah. Nggak sehat, pokoknya nggak teratur. Makanya untungnya langsung lari ke LKP ya. Iya, Di asrama main ya. langsung Sama aja padahal ya. sama aja tuh. Begadang Beda juga. aja gitu. Main game juga, tapi kadang dimarah-marahin ya. Sama saya Bang Pasep gitu ya. Iya, sama Pak Asep. Pasep kurang aja berarti ya. Marah-marahin pemain game ya. Ya mungkin dimarahin juga karena sayang Iya, ya. sayang. Sayang Pak. Membatasi lah. Biar nyadar diri juga sih. Ya udah tua ya. Udah tua juga. Umur masa main berapa? 25 tahun ya? game. Oh, 24 saya. Oh 24 ya? Mau 25, Lah. 24. Nah, siap berarti mau apply ke kapal pesiar nanti rencananya? Niatnya sih pengen, cuman masih belum apa. Pengen nyari pengalaman dulu lagi aja. Tapi pengen banget Pengen. ke kapal pesiar. Pengen. Pengennya sih dua sebenarnya, Kak. Saya pengen ke kapal atau enggak ke Jepang sih pengen. Oh dua itu, Iya. dua opsi itu. Tapi kalau di antara pilihan terbaik, pengennya kemana sebenarnya? Jepang apa kapal pesiar dulu? Dua-duanya bagus menurutnya. Cuman Baik. saya pengen ke kapal pesiar dulu. Ah, punya modal dulu, Modal baru ke Jepang. Ke Jepang juga kadang butuh biaya lumayan juga Iya. kan. Butuh Atau modal. bahkan bisa ke Australia. Iya bisa. Bisa ke Australia. Umur masih muda kok, limitnya kan 30 tahun kalau nggak salah. Iya makanya pengen keliling-keliling dunia Kayak dulu dari aja. sekarang tuh umur masih 24 itu dimanfaatkan karena di tiap-tiap negara tuh ada batas limit usia. Iya benar. Mumpung sekarang udah punya skill ya, udah punya ada penambahan bahasa Inggris. Iya bahasa Jepang juga bisa sekarang aja. Tapi
bahasa Inggris itu bener gak sih penting? penting banget. Bener ya, kita ulangi ya. Penting banget ya. Berasa gak buat Mas Gerardo ini dampaknya? Berasa sih. Berasa. Dulu saya pelongo orang mau ngomong bahasa Inggris itu saya nggak tahu apa-apa. Ya. Itu padahal itu saya baru belajar bahasa Inggris di umur saya 20 tahun. Saya lulus sekolah aja di umur 18 atau 17 tahun. Nah, Itu saya nggak bisa sama sekali. Dan saya mau nge-apply ke perusahaan lain juga susah. susah. Kayak mau PT kayak mau apa itu kalau walaupun orang apa misalkan atasan kita bule ya, orang luar negeri dia ngomong sama kita nggak bisa jawabnya, kita yang pusing. Kita yang penting intinya dia tahu apa dia ngomong terus kita bisa ngejawab, itu lebih etis lagi untuk di depan mata mereka. Karena intinya kalau mata orang luar negeri itu intinya saling menghargai satu sama lain, itu lebih cukup. Paling intinya pada saat Mas berkomunikasi dengan Orang lain, orang asing, orang asing yang penting Masnya ngerti dulu Iya, gitu kan. ngerti dulu. Baru nggak ada terjadi kesalahpahaman soal Iya. bahasa. Tapi ya dampaknya memang saat kita menguasai bahasa Inggris ada dampaknya lah ya buat negara lah ya. Ada peningkatan dalam income, ada peningkatan dalam percaya diri lah dalam lamar pekerjaan ya. Lamar kerjaan agak saya di Apalagi kepastian juga kan fully English kan. English. Nah, gitu. Jadi sebuah profesi yang luar biasa ya, Mas Gerardo ini freelancer. Dia belum ada kesempatan untuk jadi karyawan di hotel, tapi dia ambil jalur daily worker ya, freelancer daily worker. Tapi nggak apa-apa karena memang itu bukan tujuan dia. Tujuan dia itu hanya nanti kalau nggak ke Pesiar atau ke Jepang. buat batu loncatan aja Ya, baru jalan aja. Setengahnya bisa lah untuk dia membayar kehidupan di Ya. Indonesia gitu. di Indonesia ya. Ngerokoknya kuat soalnya Mas ya. Iya. Makanya harus butuh kerja ya. Tapi dulu pada saat kan ada kebiasaan Mas nih yang hilang nih, yang dulunya aktif main game itu bagaimana tuh cara untuk mengurangi aja ya. Kadang kita nggak mungkin dong lepas dari game aja kan, pasti game buat liburan lah. Itu kaget gak atau kecanduan gak bagaimana hilangnya kecanduan itu? Kalau saya sih ngurangin waktunya tuh cari informasi dari Google atau YouTube atau enggak TikTok kan, biasanya tuh media sosial tuh bagus buat nyari-nyari ilmu. Saya ngebaca-baca biasa. Oh, mengalihkannya ke situ. Iya. Jadi mengurangi gamenya, Kurangi gamenya, tetap main banyakin HP tapi bacanya. lebih ke informasi. Iya, informasi. Gitu ya, Kalau Mas saya ya. gitu banyak. Sering sama nih. Sering Ya, sering lebih ke sosial media aja. sampai sekarang masih sering. Oke. Jadi dari pertama cuma base-nya operator, lalu ke pedagang peti lele, Iya. sekarang udah mulai masuk ke freelancer, daily worker di hotel. Berarti ada peningkatan lah ya. Peningkatan. Ada peningkatan. Mas ya, tapi ini masalah anak muda ya. Kita kan ini Ngominfo ini kan juga ngebahas perihal anak muda nih. Masnya pacaran gak sih Mas? Wah, enggak, Pak. Nggak Masih mungkin jomblo. lah. Nggak pacaran nggak mungkin lah. Tapi kalau pacaran itu enak gak sih Mas? Menurut saya sih lebih baik jangan pacaran dulu. Karena apa ya? Kenapa Mas? Jadi kurang fokus gitu. Kalau Kurang saya fokus. iya kurang fokus, ntar betah kemana-mana. Misalkan kita udah kerja niatnya, ntar ada aja ntar yang ini mah. Jarang-jarang nih anak muda yang berani ngomong jangan pacaran ini. Jarang-jarang banget ini saat saya usia Mas itu saya lagi gila-gilanya pacaran itu. Saya jadi malu ini. Saya enggak Tapi pernah pacaran ya? pernah, Dan itu memang nggak ada positifnya ya? nggak ada. Sama Itu sekali nggak ada positifnya ya? bagi saya sih kurang. Nggak ada apa kurang? Cuma buang-buang waktu aja sih. Oh gitu, buang-buang waktu aja ya? Iya. Saya orang nggak mau nyanyain waktu lagi, nggak kayak gitu. Jadi intinya pacaran tuh negatif lah ya buat Mas. Dibilang negatif sih enggak ya. Gimana ya? Pacaran kan hanya untuk berteman dan apa? Teman ya intinya teman sebelum pengen nikah lah. Tapi dampaknya itu gimana? Dampaknya itu Tergantung orang aja sih. Mau Mas dibuat positif mendapat atau dampak yang negatif atau positif dari pacaran? saya sih dampaknya kebanyakan sih ya di tengah-tengah itu antara negatif dan positif. Negatifnya dapat, positifnya juga dapat. Oh gitu ya? Iya. Iya benar, apalagi pas sudah saat udah mau aktif kerja ya, Iya benar. terus pacaran jadi nggak fokus, malah Dengan buat orang tua dulu sih. benar ya, punya uang baru nikah Iya. pacarannya pas nikah tuh. Pas nikah aja dan pas di saat muda ntar fokusnya kerja. Baik ini Kumpulin aja dulu. sebuah prinsip kumpul. Ini prinsip luar biasa ya berarti ya. Oke, Mas Gerardo, di dunia hotel itu apa aja sih yang kita pelajari? Intinya tuh dari
perhotelan kebersihan aja sih sama etika terhadap yang lebih tua juga itu udah dari prinsip Indonesia juga sih emang. Karena hospitality ya. Iya, hospitality. Terus Sopan santun ya. sopan santun tuh harus ada. Layanan sopan santun. Etika tuh harus ada. Nah, sedangkan tanggung jawab Mas sendiri saat sedang lagi daily worker di sebuah hotel bintang 5 itu apa, Mas? Kalau Main jobnya sih yang penting tuh apa ya, kita handle guest tuh harus bener engage banget engage. ya, pendekatannya harus banget, terus apa lebih ke berwibawa aja lah sama tamu. Terus lalu kerjaan Kerjaan utamanya sih ya kalau tadi pelayanan aja. perlayanannya harus lebih Enggak Optimalin. apa namanya itu? sama kebersihan Bersihan. ya, itu harus dijaga juga. Kalau hotel kan dipandangnya tuh harus bersih, rapi. Jadi kita harus gimana caranya seluruh area kita tuh bersih dan rapi. Wangi pasti ya. Wangi pasti. Ini ada motor baja lewat bersih banget ini. Nah, kita di pinggir jalan soalnya ya guys ya, di Cafe Gang 9 atau G9 F&B berlokasi di Warakas ini. Kebetulan ini Mas Girado lagi main. Saya tanya-tanya, rupanya dia freelancer, dia profesi dia sebagai freelancer, di mana memang dia freelancernya itu lebih fokus ke dunia hospitality ya, perhotelan dan lain. Tapi luar biasa ya pengalamannya beliau ini ya, dari pertama cuma operator warnet, terus dagang pecel lele. Tapi sempat ngedon juga tuh di tahun COVID itu, zamannya pandemi. Oh sempet tuh, sama lah, bukan Mas aja lah kalau mungkin hampir semuanya Mas ya kalau sold down ya. Sampai saya pindah jadi tukang wifi sama apa? Oh iya jadi iya sales marketing wifi. ya. Iya, sales Iya. marketing sama di bagian gudang saya pernah. Coba. Oh iya iya, ini yang sempet lo Mas ceritain yang udang ini. Iya, Ya? gudang. Itu udah parah. Itu masuk bukan freelancer, bukan tuh Mas. Bukan. Itu Bukan. freelancer juga sih jatuhnya. Harian atau karyawan? Harian. Oh harian. Harian gede. Kontrak. Enggak kontrak sih. Jadi cuma event doang. Oh event doang. Oh iya iya. Event gudang, Sama, event sama gudang. kayak Joni itu kayaknya tuh. Iya. Sama kayak Joni itu sama. Lumayan juga dibayar katanya, 180 ya. Kalau saya waktu itu enggak, saya 200. Oh, si Joni 180 dipotong kali itu ya. Itu di Dunex, Pak. Iya benar Dunex ya, benar. Dan di situ Joni. Jadi Dunex tuh ya. Iya ya, sempet ya situ ya. Sempet Sempet ke situ, sempet jadi apa? Marketing marketing internet ya. sales, internet sama gudang. Udah. Jadi warehouse. Hotel tuh parah ya, hotel tutup ya. Lagi parah itu. Karena yang dihajar pariwisata ya. Nah, pariwisata banyak yang nggak hidup lah. Jatuh semua pada bangkrut. Iya 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 iya. Apalagi Banyak. khusus hotel. Makanya akhirnya sempat, tapi ya maksudnya dropnya Mas itu kan Nggak jauh drop banget yang ya. menghasilkan Iya, juga gitu menghasilkan. maksudnya. Walaupun ini apa nggak parah-parah banget lah. Oh jadi, tapi waktu itu maaf gajinya berapa gajinya Mas? Di mana? Di yang sales itu? Sales tergantung penjualan. Jadi kan nggak ada basic wage, nggak ada basic wage. nggak ada basicnya. Jadi kalau misalkan penjualan kita sehari itu, misalkan kita dapatnya 10 nih. Nah, satu customer dihitungnya 300 misalkan. Nah, itu 10 kali 300. Kalau misalkan lebih dari 10, itu bisa dapat intensif tambahan. Gitu. Lalu dari Mas Gerardo sekolah sampai sekarang, kira-kira ilmu di sekolah tuh kepake gak sih dengan apa yang Mas Gerardo jalanin sekarang? Atau waktu sekolah Mas Gerardo nggak serius? Di sekolah sih saya serius nggak serius jatuhnya. Tapi kepake nggak? Tapi sih kebanyakan ilmu dari sekolah sih kurang kepake juga sih di apalagi khususnya perhotelan. Jadi itu gimana ya, harus benar-benar praktek kan. Kalau misalkan ini teorinya banyakkan teori daripada prakteknya. Biasanya kalau di sekolah tuh. Nah, itu harus benar-benar praktek. Itu juga di hotel juga tenaganya dikuras sama pikirannya tuh dikuras dari juga, hotel. ya. Mental pasti bakalan kena juga. Jadi, Baik, luar biasa ya. Pernah melakukan kesalahan nggak waktu kerja? pasti setiap orang melakukan kesalahan. Benar. Contoh di mana? Ya kayak apa ya? Kerja di mana? Pernah nggak coba? Waktu di hotel apa? Di Ritz-Carlton sih pernah. Jangan sebut nama hotel ya Pak. Pernah di saat Pernah. hotel. Pernah sudah di salah satu hotel. Kenapa Bang? Ini menyangkut pada etik atau Miskomunikasi aja. bukan kesalahan ya, udah percaya misalkan gini,
mecahin barang Bukan barang mah. di depan tamu atau gimana jatuh? Kalau di depan nggak tamu sengaja? nggak pernah kalau saya. Oh, mana berarti ya? Ya cuman kalau ya palingan kesalahannya kayak misalkan salah ambil barang atau Oh gitu. Ya, itu masih sedikit Masih, Bang. teknis lah ya. atau nganterin barang pernah. Lalu keinginan Mas yang belum Mas capai ini di masa umur 124 tahun ini apa Mas? Dan apa yang ingin Mas capai gitu maksudnya? Saya yang ingin saya capai itu pengen punya rumah sih di usia muda. Oke, Sama biar bisa sendiri kan anak-anak muda kan maunya sendiri bebas gitu. Oke, tuh. Yang penting giat dulu kerjanya baru Nggak buat orang tua Mas. sama buat orang tua. Dipotong dua. Maksudnya nggak pengen bagi orang tua Mas? Orang tua mah udah bagi. Sebenarnya ya orang tua juga pasti dikasih. Iyalah, kan tujuannya pertama orang tua dulu. Setengah orang tua, setengah diri sendiri. Ya, udah. Ya mudah-mudahan sih apa yang segala Mas cita-citakan tercapai ya Mas ya. Ada pesan-pesan nggak Mas nih untuk para viewer kita nih ya? Jadi emang Apa yang pengalaman Mas yang alami lah, coba gimana? kalau dari saya sih, walaupun misalkan kita udah dicap orang jelek atau di mana pun, orang mau ngomong apa, intinya jelek-jelekin kita, intinya intinya yang jalanin hidup tuh kita. Yang penting intinya perjuangan tuh dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain tuh hanya melihatin dan komen aja udah. Banyak kritiknya daripada ini. Yang penting kitanya yang jalanin buat orang tua. Jalan aja lurus lah Iya, pokoknya gitu. Ya. maju aja terus, Terus tabrak terus gitu. ada skill-skill gak yang harus tambahin ya sama teman-teman yang lagi nonton nih? Skill-skill apa aja sih buat mereka yang harus tambahkan Mas, yang berdasarkan pengalaman Mas? Skill tambahannya? Skill tambahan sih Bahasa gitu? bahasa itu kudu penting. Wajib ya kayaknya Wajib. ya? Menurut wajib ya? Tapi tergantung orang juga sih, maunya mau bahasa apa. Iya. Tapi Tergantung sih, negara yang bertuju iya. ya, tapi kayak kalau yang lebih global ya mungkin Inggris. Iya, Inggris. Ya. Bahasa Inggris sih global banget. Di YouTube juga ada banyak ya, bisa buat belajar ya. Iya. Banyak aplikasi yang berguna. Itu kembangin lah, biar kayak Mas Girado ya mengalami peningkatan. Karena saya tahu banget nih dia nih dulu nih. Yang magernya, yang malas belajarnya, yang apanya. Akhirnya kan beliau ngerasain gitu bahwa punya modal skill bahasa itu kepake loh ternyata gitu. Berguna banget gitu. Apalagi di Four Seasons ada bahasa Arab. Oh, apa ke bahasa itu ya? Ada bahasa Arab. Sama sahamnya memang Arab. Iya, dari Qatar. Qatar Banyak kan sih Four Seasons dari Qatar. sahamnya. Iya. Kayak gimana tuh? Four Seasons kan 4 musim ya. Iya. Kan Qatar cuma 2 musim. Tapi yang punya tambang minyak. Musim minyak kan. Iya, buat minyak. Oh gitu ya, bahasa Arab juga boleh lah ya, Mandarin, Arab tuh ya, 3 bahasa ya, Inggris, Mandarin, Arab. Ya buat intinya kalau buat nopang skill mah insya Allah kepake ya Bang ya, kemana aja. Jadi berarti kalau bisa saya akumulasiin, total pendapatan Mas itu bisa 4-6 juta lah ya kalau full ya misalnya. Iya. Ya. Ada uang tip-tip apa gitu Mas? Ada itu pasti. Pasti ada ya. Ada. Lain lagi lah itu ya. Itu lain lagi. Oke. Tapi gamenya masih aktif sekarang gamenya. Game apa yang Mas aktif? Jarang-jarang sih. Apalagi pengen aja. Main Kayak game. lagi malam ya ngumpul sama temen ya. Iya. Baru pemain orang gila Iya. lagi ya. Tapi kalau misalkan lagi nggak pengen, nggak mau. Nggak mau ya. Ya kalau game bisa buat menghasilkan, contoh difokuskan ke IE-nya apa ke sportnya ya. Iya, Mungkin e-sport. nggak apa-apa lah, tapi kalau kumpul iseng jangan berlebihan lah ya. Karena buang-buang waktu Mas ya, bener ya? Iya sih. Biasanya buang-buang waktu. Begadang, apalah, Masih kesiangan. makan nggak teratur. Oke, baik. Ini udah lumayan panjang juga pembicaraan kita nih, udah nyampe 20 menit ya. Oke, tadi pesan-pesannya tadi Mas bilang maju terus aja ya. Pokoknya udah penambahan skill bahasa juga ya. Tambah skill bahasa. Jadi dari awal memang kita Mas di sini Ngominfo ini lebih sering menyinggung soal penambahan skill bahasa Mas, karena memang saya ngalamin. Iya. Kalau saya ngalamin juga soalnya gitu ya. Mas juga kebenaran ngalamin juga kan ya. Ngalamin banget. Banget ya soal penambah bahasa. Jadi mau rencana apply ke perusahaan agent kapal pesiar tuh kapan Mas rencananya? Rencananya sih di tahun depan. Ya antara
di bulan Maret. Bulan Maret. Kenapa nggak dari sekarang aja mas? Lagi pengen fokus satu hal dulu. Oh, ngumpulin uang dulu ya? Iya, Penambahan buat buat bikin beberapa- sertifikat iya, sertifikat ya. Terus saya jadi nggak enak ngomong. Maaf ya mas ya. Just tell me my regards to your parents, okay? Alright. From now I cannot fulfill what you want about about that. Sorry for that. Oke, good. Berarti persiapannya apa aja sih kalau buat pesiar tuh? Sebenarnya sih Yang mudah. mas ya buat mas pribadi nih. Mudah kalau untuk orang hotel ya. Emang buat BST sama S1. Itu kalau misalkan perusahaan minta CCM ya kita harus buat. Kalau misalkan nggak disuruh bikin CCM nggak usah buat. Oh gitu. Sama buku pelaut sama simen sama apa namanya visa paspor udah itu. Oh. Bisa juga tanggung perusahaan ya, Om? Iya. Ya? Visa tiket pesawat itu ditanggung perusahaan. Dan sekarang katanya temen mas itu yang ngalamin yang dia ngelamar dari posisi terendah dulu ya sekarang ya katanya. Iya. Nggak langsung bisa ke Langsung steward ya. ya. Nggak semuanya sih. Jadi ke GPA dulu katanya ya. Langsung ke dari bawah dulu langsung. Tapi nggak ada masalah lah ya. Ada masalah. Yang penting cuannya kan. Yang penting coba $900 lumayan lah ya. buat nyambung hidup mas. $900 lumayan lah. Bisa karir kan di sana. Jenjang karir. Bisa karir. Yang penting bahasa di improve. Bisa karir, 2 kontrak. Selebihnya mau pindah kemana-mana silakan. Mau ke luar negeri manapun silakan. Tapi ya kalau saya sih sarannya mas sudah 24. Menurut saya itu udah limit mas. Iya benar. Harus diprogres itu. Udah 24. Soalnya mas punya waktu itu 5 tahun. Sisa 5 tahun ya. Buat ngikutin itu nanti bisa bisa kemana lagi ya ke Amerika lah, Mau kemana-mana bisa. ya ke Australia. Jangan terlimit deh, jangan terlimit lah umurnya. Karena saya pribadi ngalamin soal limit nggak bisa, 30 lewat udah nggak bisa. Jadi udah mentok, udah keliling dunia nggak nyampe Australia saya. Maksudnya nggak bisa sempat jadi Australia. Oke, kalau skill komputer gimana? Pak komputer sih kurang kalau saya. Nggak, maksudnya dibutuhkan juga gak kira-kira? Sebenarnya komputer dibutuhkan juga untuk di perusahaan-perusahaan kayak admin gitu untuk masih butuh banget. Pasti penting ya. Iya. Dan di kapal pesiar pun nanti trainingnya pakai komputer kan mas? Iya, itu kudu banget itu. Skill komputer tuh harus jalan sebenarnya. Bisa seminggu 3 kali pakai training itu. Dan kita trainingnya zaman dulu kan belum ada kelas online ya. Iya. Kita udah ngalamin dulu online, kita trainingnya secara online dulu. Oke, siap. Jadi itu ya pengalaman Mas Gerardo ya. Luar biasa sekali nih. Mudah-mudahan Mas Gerardo inginkan segera terwujud ya Mas ya. Ya. Segera tercapai, bisa lebih fokus lagi ya Mas ya. Dan untuk teman-teman juga Mas ya, ingetin lagi Mas ya, segera tambahkan skill bahasanya ya. Skill bahasa satu itu penting. Sekolah juga jangan terlalu main-main doang. Saya sekolah main-main. Tadi juga Saya nyesel. udah nyesel kan. Nyesel. Terus tadi Mas Gerardo juga bilang jangan pacaran dulu lah, jangan lah ya. Tapi kalau emang pacaran buat kalian itu motivasi nggak apa-apa lah. Iya. Ya kan kalau buat saya haram. Karena nggak ada positifnya pacaran mah. Iya, kalau menurut saya gitu. Beda pendapat. Positif. Oke, baik. Rencana nikah umur berapa? Wah, saya nggak tahu. Aduh, saya Beda aja 29 tahun nikah. Ya, jangan telat Mas ya, jangan mikirin dunia tapi lupa nikah. Ya. Pengen lah. Aduh, pengen Mas. Sama penambahan skill di kapal pesiar tuh lumayan luar biasa ya. Katanya Iya. Mas Garuda juga bisa massage ya. Bisa minjem Nah, itu bisa jadi uang utama itu. uang tambahan. Uang Nyicil-nyicil lah. tambahan itu, gaji mau utuh itu. Tuh di kapal pesiar kalau kita punya skill tambahan kayak tadi massage, tukang cukur ya, hairdresser ya. Itu apa itu luar biasa itu misalnya. Baik, ini udah ke berapa ya Mas ya? 3 lah ya kita ngomongin ke kapal pesiar. Tapi memang saya tertarik untuk membahas masalah Mas Gerardo ini karena punya background yang luar biasa, dari sekolahnya begajulan, yang kabur-kaburan terus ya kan. Terus lebih memilih di warnet, gak pulang-pulang, gaji cuma 800.000. Lanjut lagi jadi pedagang pecel ayam, dengan 900. Tapi nggak lama juga, cuma setahun juga, sisanya begajulan lagi ya kan. Begajulan dan berandal ya.
Nggak jelas, tapi akhirnya tadi ya termotivasi, tapi jangan sampai telat intinya Mas ya. Untung masih muda 24 tahun yang bisa berubah total gitu. Dulu saya tobat-tobat sama Mas, usia 25 tahun saya tahu. Saya telat kok, saya telat banget kok Saya juga telat sih. tahun. 27 baru bisa berkarya tuh, 27. Habis 27 29 nikah. Keluar lagi si gendut ya. Baik, terima kasih banyak ya Mas Gada ya udah mau ngobrol-ngobrol di channel Ngominfo. Jadi mudah-mudahan apa yang kita omongin juga berguna juga untuk yang nonton ya Mas ya. Baik, terima kasih banyak Mas. Selamat sore. Sorry. Sore. Ini harus gendut. Gendut. Ini jadi